Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lama sih jawaban salamnya? Banyak buku tadi bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak-bapak, angku-angku, nyi-nyi ambo, para alim ulama, cadik pandai, para tokoh masyarakat. Selanjutnya ibu-ibu pundokan doang, para pemuda-pemudi, remaja-remaji, insyaallah semua kita yang hadir di rumah Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekarang adalah hari pertama pengajian yang diadakan di dalam bulan Ramadan ini, sekaligus merupakan tarawih yang kedua. Berarti tadi malam tarawih ya Bu. Alhamdulillah makin ke ujung Ramadan makin rami Surawa. Kabarnya tadi malam gosok, tadi ya nanti gosok, besok ambil sok nih. Besok itu sampai lebaran suatu melimpah buah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berarti berbeda dengan di tempat lain. Kalau tempat lain penuh awalnya, makin ke ujungnya makin nambahnya. Ya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam judul kajian kita, judulnya Bu, Fadilah Ramadan dan amalan-amalan di dalamnya. Iko kalau mengaji ko dengan judul mereka ko sampai jam 2 malam lagi kira. Sudah tuh baru sudah tarawih bahkan bahar ya. Nah, pertama terkait dengan fadilah Ramadan. Kini Ramadan itu Bapak Ibu adalah nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah kepada awak. Jauh hari sebelum Ramadan awaklah berdoa dulu. Mungkin sering Ustaz kita menyampaikan kajian, di dalamnya diselipkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami dalam bulan Rajab, berkahi dalam bulan Sya'ban, sampaikan ke dalam bulan Ramadan. Kinilah sampai dalam bulan Ramadan atau kemangawal apakah cukup hanya dengan doa itu saja? Tentu tidak. Kita harus mengambil bagian terpenting dalam bulan Ramadan, karena Ramadan kita sambut dengan marhaban. Apa bedanya marhaban dengan ahlan wa sahlan? Kalau ahlan wa sahlan itu tamunya biasa saja, tapi kalau marhaban tamunya itu luar biasa, dan kita dipersiapkan diri kita menyambut tamu tersebut. Ketika tamu itu lapai besok tu awak sadiah lo sebagai orang beriman kepada Allah. Itu makanya kalimat untuk Ramadan itu bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tapi marhaban ya Ramadan. Kalimat marhaban itu Bapak Ibu menunjukkan istimewanya tamu tersebut. Sebagaimana istimewanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menempuh perjalanan Isra dan Mi'raj di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Kecil Nabi Adam, marhaban li bani soleh wan nabiyyi soleh. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Sampai ke langit ketujuh, setiap nabi dan rasul yang dijumpai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan marhaban ya Muhammad, marhaban li akhi soleh wan nabiyyi soleh, marhaban li bani soleh wan nabiyyi soleh. Kini awal bulan Ramadan mau itu pula. Jadi keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan dan Ramadan itu sendiri. Pertama, secara garis besar Bapak Ibu, Ramadan atau berpuasa di dalam bulan Ramadan
Ini termasuk min ahadi arkanil Islam, termasuk dari salah satu 5 rukun Islam. Rukun Islam itu 5. Biasanya DDS ngapanya rukun Islam ada 5. 1. Tak ada DDS Korea. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayarkan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini didasarkan Bapak Ibu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bunyan Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Pertama adalah syahadati an la ilaha illallah, syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa ita'iz zakah, membayar zakat. Yang keempat adalah wal hajjil baiti, naik haji. Yang kelima wasaumi fi syahri Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dalam hadis ini puasa nomor 5. Tapi dalam hadis Jibril atau dalam Arba'in Nawawi hadis yang kedua, Nabi ketika ditanya malaikat Jibril, akhbirni anil Islam ya Muhammad, beritahukan kepada saya apa itu Islam wahai Muhammad. Kata malaikat Jibril, apa jawaban Nabi? Antas ada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Wa tasuma fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji jika engkau mempunyai kemampuan. Ini yang pertama, keistimewaan bulan Ramadan. Yang kedua Bapak Ibu, keistimewaan bulan Ramadan itu adalah bulan bi'tsah, bulan diutusnya Rasul menjadi utusan Allah. Dan ini ditandai juga dengan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran, dari 12 bulan yang disebutkan, dari 12 bulan yang ada, hanya 1 bulan yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Itulah bulan Ramadan. Bisa kita lihat dalam Quran surat yang kedua ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nabi ketika menerima wahyu turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan ini adalah wahyu pertama sekaligus menyampaikan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah dilantik oleh Allah menjadi utusannya. Itu ketika Nabi berumur 40 tahun. Namun sebelumnya Nabi ketika bertahanus di Gua Hira tersebut sudah umur 38, umur 39, umur 40 baru turun wahyu. Jadi tak langsung tiba ke Gua Hira itu Nabi langsung tiba wahyu loh. Jadi Nabi bertahanus mencari solusi terhadap masalah umat. Akhirnya diturunkan oleh Allah sekaligus pelantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah dengan ditandainya turun surat yang pertama. Setelah itu Bapak Ibu, yang keempat diantara keutamaan bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan di dalamnya terdapat ampunan Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza jatuni batil kabair. Salat 5 waktu ke salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu penghapus dosa kata Nabi, selama tidak melakukan dosa besar. Apa maknanya Bapak Ibu? Pengampunan dosa itu bertahap dari Allah, termasuk salah satunya dalam bulan Ramadan. Dalam harian kita melalui salat 5 waktu. Dalam tahunan, dalam mingguan itu dari Jumat ke Jumat. Dalam tahunan Ramadan ke Ramadan. Dalam seumur hidup kita bisa kita melaksanakan ibadah haji. Jadi ampunan Allah kalau kerajukan harian kau salat 5 waktu ke salat 5 waktu, insyaallah hikmah salat akan dapat dewa. Hikmah salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari subuh ke zuhur kita tidak mampu melakukan maksiat. Kenapa?
Karena zuk ibadah itu ada dalam diri kita, ibadah sholat subuh yang kita kerjakan. Dari zuhur ke asar demikian juga tidak mampu kita melakukan keburukan. Kenapa? Karena hikmahnya diberikan oleh Allah melalui rasa ibadah sholat itu kepada kita. Makanya kalau sholat 5 waktu itu mendapatkan nilai kekusukan di sisi Allah yang kita laksanakan, insya Allah pengampunan dosa di sisi Allah. Maka sholat bukan hanya sekedar kewajiban Bapak Ibu, tapi kebutuhan. Orang kalau merasa butuhnya dengan Allah, ya dilakukan dengan jalan wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar dan sholat adalah jalan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Bapak Ibu, di samping bulan ampunan, keutamaan bulan Ramadan itu adalah futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulikat abwabul jahim, ditutup pintu neraka, wasul silatis sayatin, dibelenggu setan. Apa maknanya? Para ulama menjelaskan Bapak Ibu, kenapa pintu surga dibuka? Karena begitu semangat orang melakukan ibadah. Lebih-lebih di awal Ramadan. Iko barangkali karena faktor hujan saja itu. Kalau ndak ambo raso melimpah ruah lu ya Pak ya. Rasonya rami. Semangat orang di awal Ramadan itu begitu luar biasa. Padahal aktivitas Ramadan yang paling utama itu kapan Bapak Ibu? Itu kalaulah di pertengahan KT, lebih-lebih 10 hari akhir Ramadan. Makanya ayat dikerajukan oleh Nabi di 10 hari akhir Ramadan, iza dakhalal asral awakhir min Ramadan. Nabi kalaulah masuk 10 hari akhir bulan Ramadan, Nabi itu ahya lailahu, kata Aisyah, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah. Setelah itu wa aiqaza ahlahu, membangunkan istri dan anaknya. Setelah itu wasyadda mi'zarah, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Maknanya Nabi i'tikaf, Nabi meninggalkan istri dan anaknya, tidak tidur bersama dengan istri. Kenapa? Karena mengejar keutamaan bulan Ramadan, dan keutamaannya itu terletak di akhir-akhir bulan Ramadan atau 10 hari akhir. Namun sebagian orang beribadah kapan? Banyak biasa Bapak Ibu, sebelum tiba baju rayu yang begitu banyak, sebelum tiba kue rayu diobrol orang. Biasanya di awal Ramadan saja orang. Abiku kalau lah separuh hari akhir, itu biasanya di siko dak do di mana do nya. Tu remaja-remaja senja sene mau nyium saji ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang muda-mudanya kama cari baju rayu. Siang cari baju rayu yo, malam cari baju rayu yo. Yang ibu-ibu mudanya kemana? Mencari kue rayu. Cari kue rayu ndak apa kue rayu ini lah Ustaz papasan saya mencari dia HP itu habis hari itu. Rasa kepicak pun pujari itu mencarinya di mana murah, mana lama, macam-macam kan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semangat kita kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, kalau bisa bertahan sampai habis Ramadan dan bahkan di luar bulan Ramadan. Ini maknanya setan itu dibelenggu, pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, karena semua orang semangat melakukan ibadah ketika Ramadan itu datang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu apa keutamaan bulan Ramadan lagi? Keutamaan bulan Ramadan adalah di dalamnya terdapat satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya Bu, lebih baik dari 1000 bulan malam tu. Umur umat Nabi Muhammad berapa? Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa kalluhum ma yajuzu zalika. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun, sakitik dalam dia pada itunya. Sementara orang yang mendapai Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan, inyo samo jo beribadah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan tu pada tahun lebih kurang 83 lebih sakitik, 84 kurang loh. Akan lebih besar nilainya dibandingkan rata-rata umur umat Nabi Muhammad. Padahal Ramadan bukan sekali saja dihadirkan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu.
Nabi barangkali basuh je bulan Ramadan yang di dalamnya dilaksanakan diwajibkan perintah puasa 9 kali. 8 kali Nabi berpuasa 29 hari, sekali berpuasa 30 hari. Nah, tapi ibadah Ramadan Nabi berkualitas semuanya. Nah, awak rasanya ndak 10 ndak 20 kali dah. Kalau lah 60 tahun umur kita Bapak Ibu, itu dihitung sejak balik berakal lah umur 5 balik tahun, 60 kurang 5 balik, hampir 25, hampir 25 kali Ramadan basuh Jawa. Kalau sekiranya setiap Ramadan basuh dia malam Lailatul Qadar, dikalikan saja lah hampir 25 kali 83. Itu sekian tu. Lebih panjang loh kalau menurut hitungannya dibandingkan umur-umur umat sebelum Nabi Muhammad. Umur umat Nabi Adam, umur umat Nabi Nuh barabu lebih kurang 1000 tahun. Tak masuk Nabi Nuh 950 tahun tu masa berdakwah. Bahkan dalam riwayat dikatakan umur beliau tu sampai 1200 tahun. Lama tu bu, kalau balik Pajero tu cair tu Pajero tu dulu berganti Fortuner sudah tu baru mati orangnya. Kalau orang kini dah umur dah 60 tahun balik Pajero plastik nasi lu cabiak dah orang mati. Ya bu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu keutamaan diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Walaupun badan ketek-ketek, umur singkit-singkit, tapi kalau awak melaksanakan ajaran Allah, maka ibadah awak jauh lebih berkualitas bila dibandingkan umur-umur dan ibadah yang dilakukan oleh umat terdahulu. Lalu, itu diantaranya keistimewaan bulan Ramadan dulu. Cik boleh tu bu? Dah. Yang kedua pun enggak panjang bu. Dah. Apa amalan yang mesti kita lakukan? Pertama amalan yang mesti kita lakukan Bapak Ibu adalah asyam, berpuasa. Bedanya asyam dengan as-saumu. Beda asyam dengan as-saumu. Kalau as-saumu ko umum, saum namanya. Kalau asyam itu sudah dipersempit. Dalam Al-Quran kalimat as-saumu itu cuma 1 kali kita temukan. Itunya dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-26. Fakuli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maryam tu Bapak Ibu ketika melahirkan Nabi Isa, orang kan bertanya sekampung tu. Kalau ada padusi yang melahirkan anak tapi nak ada apanya doh, heboh orang sekampung tu bu. Entah kau disiko dah heboh. Dah. Waktu Nabi atau masuk Maryam dulu tu heboh orang sekampung. Dah, siapa nyoko? Maka Nabi atau Maryam inyo diperintahkan oleh Allah untuk apa Bapak Ibu? Untuk berpuasa. Berpuasanya ke mana? Menahan bicara. Cukup ditunjuk saja kepada bayi yang masih ketik tersebut. Lalu bayi itu menjawab, Inni Abdullah, ambo ko hamba Allah ke Nabi Isa. Alai terbayang dia waktu bu, kalau ada orang baru melayan di RC itu, sudah tu minta bakso goreng nyompamunya kamaknya baru melayakan tu kan. Pasti tak kaji orang rumah sakit tulinya tu. Dah. Nabi Isa mode itu mukjizat pertama beliau dulu bisa mengicik waktu bayi. Dah. Tidak semua orang bisa berbicara di waktu bayi Bapak Ibu. Hanya orang-orang tertentu saja. Di antaranya siapa Bapak Ibu? Sahid Juraij. Juraij, cerita Juraij kan pernah dengar gitu Bapak Ibu. Ini difitnah karena doa ibunya yang kesal kepadanya, solat sekeraja dalam solat, akhirnya didoakan keburukan oleh ibu. Akhirnya tiba keburukan kayaknya. Kemudian datanglah seorang perempuan yang suka bana kayaknya. Tapi Juraij tak amuah, akhirnya perempuan ini berzina dengan tukang gembala kambing. Lah hamilnya mengadu ke Juraij balik. Mengadu ke orang kampung kalau nak nama Juraij winyo. Akhirnya berang orang kampung. Dah. Berang orang kampung, akhirnya kecil Juraij, tunggulah anakku lahir dulu. Anak yang dalam kandungan panusiku tunggulah lahir dulu. Kalau dah lahir besok buat tanya. Dah, akhirnya lahir anak tu. Ditanya di Juraij, siapa engkau? Jawaban anak tu, apa ambo tukang gembala kambing. Akhirnya ketika itu sadar orang kampung ko. Dah, terkajui yo sadar yo lo bu. Ternyata Allah bukakan rahasianya terhadap hambanya yang soleh di situ.
Akhirnya baru sadar orang kampung tu minta maaf kalau ternyata iyo paknya ikut kalau malu kambing kecil orang kampung kapadusi ko iyo. Itu dia taruhnya. Ada pula syahid masitah. Bayi yang masih kecil yang digendong dari masitah ketika ketahuan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala oleh Fir'aun disuruh mencebur ke dalam kuali yang diisi air angin. Di bawah dia api gadang. Sudah tu suruh melompat ke dalam dari hati. Masih toh agak ragu-ragu seketik. Tapi nyo mengendong bayi masih ketik. Kecil bayi ko dalam keraguan masih toh melompat tu anak ko yang dipikir ko. Kecil bayinya ki iya umi jatuh melompat lah ibu. Jangan takut lo lai. Terkajui masih toh kan. Akhirnya melompatnya bersama dengan anaknya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Isa diantara keutamanya adalah bisa berbicara di waktu bayi. Dikecilnya hamba Allah. Itu maknanya kalimat saum Bapak Ibu. Siam itu adalah mempunyai pengertian yang lah dipersempit. Diantaranya menahan dari yang membatalkan dengan syarat yang khusus, waktu yang khusus, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau selama siam tu puasa tu lai tahan diri dari melakukan yang membatalkan. Apakah membatalkan puasa? Membatalkan dua macamnya. Ada yang membatalkan puasa awal, ada yang membatalkan puasa makan, minum, jima, haid, nifas, wiladah. Ada yang membatalkan pahala puasa awal. Ada yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya adalah ghibah, gosip, memfitnah orang, mencaci orang, memaki orang. Kalau ada awak ketika itu dicaci di orang, jawabannya tunjuk oleh Nabi. Faqala inni shaimun. Abu sedang berpuasa kini gua. Tapi jangan kecil lah orang yang mencaci awak tu, tunggulah sudah maghrib itu. Ibu. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, puasa mempunyai nilai dan kandungan yang luar biasa di dalam bulan Ramadan karena dia amalan wajib di siang hari. Utamanya awak melakukan puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa yang berlalu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ada namanya qiyam, melaksanakan salat malam. Salat malam yang dikerjakan bulan Ramadan apa namanya Bu? Salat tarawih. Kalau pada masa Nabi dulu tu, namanya salat malam. Ada namanya tarawih lagi. Bahkan Nabi pun tidak melaksanakan tarawih di awal-awal di masjid, dia dilaksanakan di masjid di awal-awal. Kemudian ada sahabat yang mengikuti. Nabi pulang sudah tu ke rumah beliau. Ditanya orang ke Nabi, "Bapa ndak namo di masjid lewat wahai Rasulullah, takwi ambo kalau difardukan 10 iko ka kalian." Kalau diwajibkan lo salat tarawih ko Pak Ibu, ya barangkali rami surah tarawih itu. Selama bulan Ramadan, sebab iko amalan yang terkait dengan waktu. Salat tarawih yang kita kerajukan ndak di 2 bulan Ramadan. Tapi salat malam atau qiyam, Nabi itu setiap malam bukan hanya dalam bulan Ramadan melaksanakan qiyam atau salat malam itu memang sabali lebih kurang. Sabali rakaat dan itu ditutupi dengan witir. Jadi kalau umpamanya awak sudah salat tarawih bekoto, sudah tua awak witir, yang paling utama witir awak sudah di rumah atau bersama imam. Nabi mengecehat hatta yang syarifal imam. Bagusnya awak ikuti imam atau berjamaah. Boleh tak awak bekotu umpamanya pulang ke rumah lalu bekotu sudah tu salat tahajud, sudah tu witir balik. Boleh Bu? Boleh, tapi jangan sampai nyotu genap. Sebab kalau witir sama witir, 3 sama 3 nyo genap beko 6 jadinya. La witrani fil laili, ndak do witir dalam satu malam, maknanya rakaatnya jangan sampai genap. Tapi boleh dilaksanakan 2 kali witir, boleh. Tapi yang bagusnya kalau la witir awak beko salat malam saja nih. Ya Bu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang kedua. Utamanya awak melaksanakan salat tarawih. Semuanya ya puasa Ramadan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa awak. Sudah itu oleh Bapak Ibu, di antara amalan dalam bulan Ramadan adalah banyak zikir. Zikir kok bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Termasuk zikir yang diajarkan di Nabi, doa yang diajarkan di Nabi ke Aisyah, Bu. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Awak baca doa tu tarib. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan yang mesti awak lakukan di antaranya adalah perbanyak membaca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihil hasanah. Orang yang baca satu huruf dari kitab Allah makanya dapat satu kebaikan. Satu kebaikan tu dikalikan 10 menjadi 10. Alif lam mim la aqulu alif lam mim harfun. Ambo nak mengecian alif lam mim satu huruf dah. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 3 kali 10 30. Dalam bulan Ramadan yudha'afu fihil hasanat ila 700 di'fin. Dilipat gandakan kalau awak melakukan amalan dalam bulan Ramadan sampai berapa Bapak Ibu? Sampai 700 kali. Jadi kalau 3 huruf tadi kali 700 berapa jadinya tuh? 2100 jadinya. Di luar bulan Ramadan dapat 30 ada awaknya. Begitu keutamaannya bulan Ramadan Bapak Ibu. Maka banyak-banyak awak baca Quran. Luangkan waktu awak membaca Quran. Setidaknya selama bulan Ramadan awak bisa khatam Al-Quran. Bisa khatam Al-Quran. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara amalan dalam bulan Ramadan adalah kita melakukan i'tikaf. I'tikaf itu menetap di masjid karena Allah. Sudah itu biasanya i'tikaf itu dilakukan di orang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan juga di dalam bulan Ramadan kita disuruh dan diperintahkan banyak-banyak bersedekah. Ya Bu. Sedekah itu 2 macamnya. Ada materi, ada materi atau non materi. Yang materi Bu berjalan kota infak atau awak masuk piti ke dalamnya. Yang non materi baca subhanallah inna bikulli tasbihatin sedekah. Tasbih awak, takbir awak, tahmid awak, tahlil awak itu sedekah dah. Tapi lewat kota infak piti lain disaku je baca subhanallah sen. Baca subhanallah yo masuk piti yo Bu. 2 dapat dewa. Barak utama itu. Sudah tu diantara terkait dengan sedekah termasuk awak it'amut ta'am dalam bulan Ramadan. Agi orang lain pabukonan. Baca rohnya supaya dapat pahala orang yang berpuasa tu di awak Bapak Ibu tanpa mengurangi ibadah orang tersebut. Agi orang lain pembukuan kapan perlu undang orang setiap hari ke rumah awak pai pembuku. Ya Bu. Sampai hari raya Idul Fitri biswa tu. Kalau ndak mampu awak muda itu baca rona le ustaz. Bali pisang gak 3 sikit Bu, antan ka Masjid Yarsi sesikit, antan ka Masjid Nurul Yakin sesikit, antan ka Mushola Muhajirin sesikit. Ya Bu. Kalau bisa lama ustaz baca rosa balia iya galon tu buah. Atau balia ia mineral bagai Asyana meminum siko yang berbuku siko maka awak akan dapat pahala sebagaimana pahala yang diberikan oleh orang yang meminum tersebut. Baragadangnya fadilah dan keutamaan amalan dalam bulan Ramadan Bapak Ibu. Rugi gadanglah kalau ceke dipakai dalam bulan Ramadan kok. Di luar bulan Ramadan sudahlah pilih sampilik kariang Bu. Di dalam bulan Ramadan pilih lo lihat tu. Maka setidaknya ada amalan-amalan khusus awak atau amalan rahasia awak yang bisa meningkatkan diri awak menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah. Sebab faedah dari amalan bulan Ramadan Abu la'allakum tattaqun, agar awak menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu, itulah gaspol tu. Lagak kancang jalannya kalau ibaratkan auto memang gigi yang lah sampai 5 memang capek saja karena mengingat waktu, sementara penjelasannya sebenarnya banyak yang lain yang mesti waktu pas sebenarnya. Tapi mudah-mudahan walaupun sakit bermanfaat Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan keistimewaan bulan Ramadan, ilmu bulan Ramadan, amalan-amalan bulan Ramadan kalau awak ketahui bisa awak amalkan dengan semaksimal mungkin. Berbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi